melihat jual beli yang tidak jujur, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, harga yang dimanipulasi, bahkan penipuan dalam transaksi online. Hal seperti ini menunjukkan bahwa pasar tidak cukup hanya bergerak cepat saja, tetapi juga harus dijalankan dengan etika dan keadilan. Dari sinilah pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat penting untuk dikaji. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Ahmad Ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Ia adalah ulama besar abad ke-5 Hijriah yang memadukan antara tasawuf, fikih, dan pemikiran ekonomi dan menuliskan karya-karya penting seperti Ihya Ulumuddin, Minhaj al-Abidin, Mizan al-Amal, dan Kimya al-Sa'adah yang semuanya menyentuh pemikiran sosial ekonomi dan etika muamalah. Dalam pemikirannya seputar ekonomi bisnis, Al-Ghazali berangkat dari pendekatan tasawuf yang dijelaskan dalam karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Bagi beliau, tujuan utama ekonomi bukan hanya keuntungan materi saja, tetapi juga keberkahan dan ridho Allah. Ekonomi dipandang bukan sektor terpisah dari agama, melainkan bagian dari kehidupan yang harus selaras dengan nilai-nilai ilahi. Al-Ghazali menekankan bahwa niat yang baik, kejujuran, dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi. Ia melarang praktik penipuan dan menegaskan pentingnya transparansi serta keadilan sebagai prinsip utama etika muamalah. Kejujuran bukan hanya soal tidak bohong, tetapi juga menampilkan barang yang apa adanya, tidak menyembunyikan cacat, menetapkan harga yang wajar, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksi. Dalam kerangka maqasid syariah, Al-Ghazali mengaitkan maslahah dengan perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ia membagi kebutuhan manusia menjadi 3, yaitu daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Ekonomi yang baik harus mengutamakan kebutuhan pokok dan menjaga keadilan sosial, sehingga tidak ada yang teraniaya dalam sistem pasar. Al-Ghazali juga menjelaskan peran negara yang sangat penting. Negara harus menjamin keamanan, menegakkan keadilan, dan mengoperasikan institusi seperti Al-Hizbah, yaitu lembaga pengawas pasar yang mengawasi praktik penipuan dan eksploitasi. Secara konkret, ia sangat tegas mengutuk praktik tadlis, yaitu penipuan dalam timbangan, kualitas, atau informasi harga, serta iklan palsu, manipulasi harga, dan riba. Salah satu poin penting Al-Ghazali adalah bahwa kerja dan aktivitas ekonomi dapat menjadi ibadah jika niat, kejujuran, dan keadilan dijaga. Bisnis, dagang, atau pekerjaan bukan hanya urusan duniawi saja, tetapi bisa menjadi bagian dari ibadah yang membawa keberkahan, selama tidak mengandung penipuan, ketidakadilan, atau eksploitasi. Di era digital saat ini, ketika dunia bisnis cenderung dipenuhi dengan praktik-praktik yang menuntut keuntungan cepat tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, pesan etika dan moralitas menurut Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Etika dan moralitas yang seringkali tersisihkan dalam mengejar keuntungan materi harus dihadirkan kembali sebagai inti dari aktivitas ekonomi. Di Indonesia, penekanan Al-Ghazali pada niat, kejujuran, dan keadilan sangat relevan bagi pelaku usaha untuk menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang membawa keberkahan. Dalam konteks modern, Al-Hizbah dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi konsumen, lembaga pengawas pasar, dan penegakan hukum yang adil. Sementara pelaku usaha di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Al-Ghazali, yaitu menjadikan kejujuran, transparansi, dan keadilan sebagai landasan etika bisnis supaya ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga kesejahteraan, keberkahan, dan keadilan bagi semua pihak.